Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, mata kuliah materi pendidikan fikih dengan judul Toharoh dan Hadas. Topik pembahasan yang akan dibahas di dalam presentasi ini ada dua, yaitu tentang toharoh atau bersuci dan hadas. Untuk yang toharoh, yang pertama akan dibahas tentang wudu, kemudian mandi, dan tayamum. Sedangkan topik pembahasan tentang hadas, yang pertama hadas kecil dan kemudian hadas besar. Ada dalil yang menunjukkan tentang anjuran untuk bersuci dan keutamaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Di sini menunjukkan keutamaan dan anjuran Allah untuk kita menyucikan diri, atau yang akan kita bahas ini toharoh. Allah sangat menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Toharoh secara lugat ialah, atau secara bahasa ialah bersih. Menurut syara ialah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara atau menghilangkan najasah, wudu, mandi, dan tayamum. Hukum toharoh ialah memakai air atau tanah atau salah satunya menurut sifat yang disyariatkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Itu ya. Toharoh itu berguna untuk menghilangkan najis dan hadas. Dan tata caranya sudah disyariatkan. Kemudian syarat-syarat wudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini sudah beranjak dewasa,
sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Yang ketiga, dengan air yang suci dan menyucikan. Keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Berarti tidak ada penghalang ke anggota wudhu yang akan kita basuh. Tidak ada penghalangnya sampainya air ke kulit. Fardu atau rukun wudhu. Fardu ini berarti rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan sampai ke siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasah dua telapak kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam menertibkan rukun-rukun di atas. Berarti dilakukan secara tertib atau berurutan. Hikmah wudhu. Pertama, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anggota wudhu dapat terhapus. Kedua, orang yang dalam keadaan suci dan bersih dapat melakukan banyak ibadah. Jadi dengan keadaan kita yang suci, sudah melakukan toharoh, barulah kita ada melakukan ibadah. Karena ada beberapa ibadah yang menghancurkan kita untuk bersuci terlebih dahulu. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan suci dan bersih dapat mendekatkan diri kepada Allah. Keempat, selalu sehat dan terhindar dari penyakit, karena anggota wudhu merupakan anggota sangat vital bagi manusia yang dibersihkan secara teratur. Jadi dengan kita berwudhu, kita itu kan seperti sholat kan 5 waktu. Berarti tiap hari kita 5 kali membersihkan anggota-anggota tubuh kita, sehingga hikmahnya kita bisa selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Kemudian mandi. Hukum mandi adalah wajib bagi orang yang berhadas besar. Jadi seorang yang dalam keadaan berhadas besar, dia wajib untuk mandi, untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ada 5 keadaan mewajibkan wajib mandi. Itu sebagai berikut. Pertama, bersetubuh. Ini melakukan hubungan suami istri. Kedua, keluar mani. Dengan keluarnya mani berarti kita wajib untuk mandi. Ketiga, mati. Keempat, haid, menstruasi. Ini untuk perempuan. Sudah dia berhenti haid, dia wajib untuk mandi, untuk bersuci agar bisa melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dan yang kelima, nifas. Nifas ini setelah melahirkan. Kemudian mandi yang sunnah, yang dianjurkan. Yang
Yang pertama, mandi di hari Jumat. Ini untuk laki-laki yang hendak sholat Jumat, dia disunahkan untuk mandi. Bahkan ada beberapa pendapat dari ulama, mandi di hari Jumat itu diwajibkan. Mandi hendak sholat Id. Ketika kita hendak sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ketiga, sembuh dari gila. Keempat, hendak ihram haji atau umrah. Kelima, disunahkan mandi saat memandikan mayit. Keenam, sunahkan mandi setelah baru memeluk Islam. Kemudian bahasan kita tentang tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti bermaksud. Menurut istilah ialah mengusapkan debu yang suci ke muka dan ke tangan sampai siku dengan niat dan syarat tertentu. Syarat syah tayamum: pertama, masuk waktu sholat. Berarti tayamum dilakukan setelah masuk sholat. Setelah masuk sholat, kita tidak menemukan air. Setelah kita cari-cari, maka sebagai penggantinya kita diperintahkan untuk bertayamum. Yang kedua, tidak mendapatkan air. Ini setelah kita cari-cari tidak mendapatkan air, maka kita diperintahkan untuk bertayamum. Yang ketiga, menggunakan tanah atau debu yang suci. Berarti misalnya tanah bekas atau bercampur kotoran atau hal lainnya yang tidak suci, berarti itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian yang keempat, ada uzur. Ada uzur ini seperti orang yang sakit. Seandainya dia terkena air, maka bisa menyebabkan sakitnya tambah parah. Itu bisa bertayamum. Atau yang orang lagi safar, bepergian, susah mendapatkan air, maka dia bisa mengganti dengan tayamum. Rukun tayamum: pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan keempat, tertib atau berurutan dari niat dulu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Agak berbeda dengan berwudu. Kalau tayamum ini cukup dengan mengusap wajah dan mengusap kedua tangan menggunakan tanah atau debu. Ya, kita kemudian membahas tentang hadas. Hadas menurut bahasa adalah sifat yang menurut pandangan hukum seorang tidak sah melakukan sholat. Jadi kalau orang berhadas tidak sah melakukan sholat.
Sedangkan menurut istilah, hadas adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang menyebabkan seseorang secara hukum dia itu tidak suci. Bagian ini khusus untuk badan, seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Hadas terbagi dua macam. Yang pertama hadas kecil, yang keadaan yang menyebabkan orang berhadas kecil itu seperti buang air dan buang angin. Buang air seperti, maaf ya, kencing atau berak, dan buang angin, kentut. Cara menghilangkan hadas ini dengan berwudu atau tayamum untuk menghilangkan hadas kecil agar kita kembali suci dan bisa melakukan seperti sholat. Itu untuk suci kembali kita harus berwudu atau tayamum. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu kejadian atau keadaan yang menyebabkan seorang dilarang melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf. Hadas besar yang dimaksud adalah yang tadi, yang bisa menyebabkan kita berhadas besar itu seperti untuk perempuan itu haid, nifas, atau untuk laki-laki atau perempuan keluarnya mani, atau melakukan persetubuhan tadi, itu menyebabkan keadaan kita berhadas besar. Cara menghilangkan hadas besar agar kita kembali suci, bisa melakukan ibadah, itu dengan mandi wajib tadi ya, atau tayamum kita bila tidak mendapatkan air atau karena sakit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon diluruskan dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.